Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki.
supaya firman-Mu inilah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentu di dalam doa, ketika kita berdoa, kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Nah, persoalannya adalah sebagai anak-anak Allah, kita harus benar-benar memiliki hidup yang dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan inilah yang sulit. Kenapa saya katakan inilah yang sulit? Karena selama ini kita sudah terlanjur dididik dengan cara hidup dunia. Kita dididik untuk mengenakan kehidupan dunia. Saudaraku, keadaan inilah yang membuat kita sulit sekali untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang benar di hadapan Allah dari hari lepas hari. Tetapi kita harus sadar, kalau kita tidak bersedia untuk merubah diri dari cara hidup kita yang salah, maka itu akan mendatangkan bahaya atas kehidupan kita nanti ketika kita berada di balik kematian. Saudara, ini persoalan serius yang harus kita pikirkan. Sebab kalau kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, maka kita harus tunduk, kita harus taat terhadap aturan Allah. Karena Allah itu punya tatanan. Kita harus hidup menuruti perintah-perintah Allah. Kalau memang kita ingin benar-benar menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, kalau harus jujur, selama ini kita tidak mau memperkarakan akan hal ini dengan serius. Karena kita merasa yang penting sudah menjadi orang Kristen, yang penting setiap hari Minggu sudah ke gereja, toh itu sudah cukup. Lalu kita merasa kita sudah menjadi anak-anak Allah yang benar. Saudaraku, hidup kekristenan yang seperti itu adalah hidup kekristenan yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena hidup sebagai orang Kristen atau hidup sebagai orang percaya berarti kita harus hidup mengenakan hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan juga berkata kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus, berarti kita bukan Kristen. Sebab Kristen itu kan sama seperti Kristus. Nah, hidup mengenakan hidupnya Tuhan Yesus itu yang firman Tuhan maksudkan seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima, di mana firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus itu maksudnya semua yang kita lakukan dalam hidup ini harus sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita mau bercermin dari kehidupan Tuhan Yesus, ketika hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama dengan manusia, Tuhan Yesus hidup merendahkan diri, Tuhan Yesus hidup dalam ketaatan, tidak pernah mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya, dan selalu hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Cara hidup yang demikianlah yang membuat Bapa di sorga bisa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Atau di dalam ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Artinya kita harus hidup seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak, kita tidak bisa menjadi anak kesukaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, dalam kehidupannya sebagai manusia ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Tuhan Yesus benar-benar menjadi
anak kesukaan Allah Bapa di sorga. Kenapa demikian? Ya karena Tuhan Yesus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Anak yang benar itu harus seperti itu, tunduk dan taat pada perintah orang tua. Jadi kalau kita berkata kita ini anak Allah, pertanyaannya adalah apakah selama hidup kita sudah benar-benar tunduk, kita sudah benar-benar taat, kita sudah benar-benar hidup menuruti perintah-perintah Allah. Artinya kalau selama ini kita belum hidup dalam ketaatan, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, kita belum hidup melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, maka kita tidak layak menjadi anak Allah. Apalagi diakui sebagai anak kesukaan Allah Bapa di sorga, itu tidak mungkin. Tetapi selama ini kan kita menganggap sepele akan hal ini, saudaraku. Kita tetap hidup dengan cara hidup dunia dan tidak pernah berpikir bahwa kehidupan yang demikian berarti kita melawan Allah, kita memberontak kepada Allah. Saudaraku, kehidupan kekristenan tidak seperti itu. Seringkali kita di gereja kita bernyanyi, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Dari mulut kita ucapkan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tetapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita hidup melawan Allah. Kita memberontak kepada Allah. Kita tidak mau taat sama seperti Tuhan Yesus taat, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus hidup menyukakan hati Allah Bapa di sorga, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Berbanding terbalik dengan kehidupan kita. Kalau kita periksa cara hidup kita yang terus hidup sama seperti dunia ini, berarti setiap hari kita hanya hidup melukai hati Bapa. Kita mengecewakan hati Bapa, mendukakan hati Bapa. Dan itu terus berulang di dalam kehidupan kita. Yang artinya kita tidak pernah memikirkan perasaan Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkan apa yang saya katakan ini. Kalau kita masih mau mengaku diri sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, kita tidak punya pilihan yang lain. Hanya ada satu pilihan. Kita harus teladani hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus selama kita masih hidup di dunia ini. Artinya kalau Tuhan Yesus hidup selalu merendahkan diri di hadapan Allah Bapa di sorga dan hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sampai di akhir hidupnya, maka kehidupan seperti itulah yang juga harus kita kenakan di dalam hidup kita. Hidup merendahkan diri, hidup takut akan Tuhan, hidup bersekutu, bergaul dengan Allah Bapa di sorga di sepanjang hari hidup kita, sehingga kita sudah tidak punya kesenangan hidup yang lain lagi. Kesenangan kita hanya satu, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita sampai di akhir kehidupan kita. Cara hidup seperti inilah yang akan membuat pada akhirnya ketika kita berada di kekekalan, kita bukan saja dipandang sebagai pribadi yang berkenan, tetapi kita juga dipandang sebagai anak kesukaan Allah Bapa di sorga. Ingat saudaraku, di akhir zaman ini, dunia ini semakin rusak, dunia ini semakin bertambah jahat. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 3, kalau kita membaca mulai ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4 dikatakan suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Jadi setiap tindakan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini yang terus mengikuti cara hidup dunia, itu artinya kita hanya mengikuti hawa nafsu diri kita daripada menuruti perintah Allah. Dan orang yang tidak hidup menuruti perintah Allah tidak akan pernah dikenal oleh Allah ketika nanti berada di kekekalan. Catat itu, saudaraku. Jadi kalau kita masih hidup dengan cara hidup dunia, maka saya harus katakan maaf. Di kekekalan nanti kita tidak akan pernah menjadi anak kesukaan Allah Bapa di sorga. Yang artinya pada akhirnya di kekekalan nanti Allah akan berkata, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini mengerikan. Pada akhirnya akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita. Lalu kita mau berbalik dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang terus menyadarkan kami, mengingatkan kami, bahkan menegur kami, dan kami harus jujur. Selama ini kami belum benar-benar hidup dalam ketaatan penuh, melakukan akan kehendak-Mu ya Bapa. Oleh karenanya kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah Bapa di sorga. Ampunilah kami dari semua pelanggaran salah dan dosa kami selama ini. Lalu hari ini, detik ini, kami mau mengambil keputusan untuk berjuang di sepanjang detik waktu hidup yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sepanjang kehidupan kami sampai kami menutup mata. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.